Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Pertama-tama mari kita aturkan puji dan syukur kita kepada Tuhan yang besar karena atas berkat dan perlindungannya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini guna untuk melakukan katekese dengan tema kesetiaan sebagai kesaksian iman. Tujuan dari katekese ini membantu kita memahami bagaimana makna kesetiaan dalam terang Injil, dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Sebelum kita memulai katekese, marilah kita mengawali katekese kita dengan menyanyikan lagu pembukaan. Tuhan memanggilmu, jangan kau terlena membisu. Tuhan cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Dengan gereja sayup-sayup di sana, waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah kau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sejak awal Engkau menunjukkan kasih dan kesetiaan-Mu, dan dalam diri Yesus Kristus Engkau menyatakan kasih yang sempurna sampai wafat di kayu salib. Pada saat ini kami berkumpul untuk mendalami iman kami. Bukalah hati dan budi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami bahwa kesetiaan adalah panggilan setiap murid Kristus. Ajarilah pula kami untuk menjadi saksi iman yang nyata melalui perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Semoga hidup kami memancarkan kasih dan keteguhan hati sebagai cerminan Engkau yang Maha Setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, selanjutnya saudara-saudara, marilah kita sama-sama melihat dan mendalami situasi konkret. Untuk itu saya minta salah seorang dari kita untuk membacakan ceritanya. Maria adalah seorang muda yang aktif melayani di lingkungan gereja. Sejak remaja, ia rajin mengikuti kegiatan dan memiliki kebiasaan doa yang teratur. Ia percaya bahwa imannya kepada Tuhan harus diguyurkan dalam tindakan nyata. Suatu ketika suaminya kehilangan pekerjaan, keadaan ekonomi keluarga menjadi sulit. Maria mulai merasa lelah dan cemas. Ia berdoa, tetapi seolah-olah Tuhan terasa diam. Beberapa temannya menyarankan agar ia mengurangi saja kegiatan gereja dan lebih fokus mencari tambahan penghasilan. Bahkan ada yang berkata, untuk apa tetap aktif kalau hidupnya tetap susah? Maria bergumul dalam hatinya. Ia sempat merasa kecewa dan hampir menyerah. Namun ia teringat akan peran Yesus Kristus yang tetap setia pada Bapa sampai akhir. Ia sadar bahwa kesetiaan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi tetap percaya dan berharap di tengah kesulitan. Maria tidak meninggalkan imannya. Ia tetap berdoa bersama keluarganya, tetap melayani meski sederhana, dan tetap berusaha mencari pekerjaan tambahan tanpa mengorbankan nilai kejujuran. Beberapa bulan kemudian, suaminya mendapatkan pekerjaan baru. Namun yang lebih penting, iman keluarga mereka justru semakin kuat. Orang-orang di sekitarnya melihat keteguhan Maria tanpa banyak kata
hidupnya menjadi kesaksian iman yang menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan bukan soal situasi yang mudah, melainkan tentang komitmen hati. Baik, terima kasih kepada Saudara Ayan. Bagaimana ceritanya, sudah jelas? Baik, selanjutnya untuk mendalami isi cerita ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apa yang menarik dari cerita di atas tadi? Buat saya terkait dengan cerita yang dibawakan ke cerita ini sangat menarik karena Ibu Maria tadi adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dia itu adalah orang yang rajin berdoa, walaupun ada orang yang orang yang bukan bersyarat kepada dia bahwa berhenti untuk doa, namun tetap imannya tidak akan bergoyah. Oleh karena itu, saya mengajak untuk kita semua seperti Ibu Maria yang tidak terlalu tergoyah oleh pengaruh dari orang lain. Terima kasih Saudara Kardi. Mungkin ada lagi dari teman-teman lain? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Mengapa dalam situasi sulit iman seseorang dapat digoyahkan, dan bagaimana kesetiaan kepada Tuhan diuji pada saat itu? Kebaik, pertanyaan berikut, kira-kira apa pesan bagi kita dari cerita di atas ini? Dari saya tidak mengurangi jawaban dari berkali baik. Jadi pesan yang patut kita ambil dari cerita di atas tadi, kita harus bisa meneladani sikap Ibu Maria, yang dimana meskipun banyak orang yang menyarankan dia agar tidak selalu berdoa untuk bisa mendapatkan atau kehidupan yang lebih baik, tapi Ibu Maria masih percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu setia. Tidak seperti Ibu Maria yang selalu setia kepada Tuhan. Baik, saudara saya. Baik, terima kasih Saudara Daud. Sedikit penegasan dari saya terkait dengan cerita ini tadi, yakni iman kita memang dapat digoyahkan, namun justru di saat itulah kesetiaan diuji dan dimurnikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita merasa sendirian. Kita dipanggil untuk tetap percaya. Kesetiaan dalam doa menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan, bukan hanya jawaban yang kita harapkan, bagian dari perjuangan Tuhan. Karena itu, kita perlu terus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan agar tetap teguh dalam komitmen. Oke, baik, selanjutnya teman-teman, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan kitab suci yang dibacakan oleh Saudara Ali. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih saudara Abi untuk memperdalam isi dari kitab suci tadi. Ada beberapa pertanyaan penuntun untuk kita semua. Yang pertama, kira-kira ayat mana yang menarik menurut kita semua dari cerita kitab suci tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus? Baik, dari saya tertarik pada ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi di sini saya memahaminya bahwa dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, kita jangan mementingkan ego kita, di mana dalam hidup bersama itu kita harus memperhatikan juga orang lain. Jadi kita harus selalu solidaritas, selalu mementingkan kepentingan bersama. Saudara saya. Baik, terima kasih saudara Aldi. Mungkin Baik, dari saya tertarik dengan ayat 2, di mana karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu satu pikir dalam satu kasih dan tiba satu tujuan. Mengapa saya tertarik dengan ayat ini? Karena firman dalam ayat ini firman menegaskan bahwa dia ingin kita ini sebagai umatnya, kita harus bisa hidup bersama dengan penuh kasih. Kita harus bisa mengasihi satu sama lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, di mana kita harus bisa mengambil sikap kasihnya Allah. Kita harus bisa mengasihi satu sama lain, baik dalam bentuk tindakan maupun dalam perbuatan. Saudara. baik, terima kasih saudara Raul. Mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kira-kira apa pesan untuk kita semua dari isi kitab suci yang telah dibacakan tadi? Ya, saya pesan yang dapat terpetik dalam kitab suci tadi itu kita harus satu hati, sejiwa dalam Kristus. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Saudara. Baik, saya mencoba dari materi pesan yang dapat kita ambil dari bacaan firman Tuhan di atas tadi, di mana seperti ayat yang dari Allah yang kita ini sebagai sesama. Di sini pesan kita harus bisa hidup dalam kebersamaan dengan kita dalam komunitas asrama kita harus bisa saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Dimana jika ada orang yang berkesusahan, kita harus bisa membantu. Itu saudara saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Dari saya, terima kasih atas sebetulnya bisa disampaikan dari bacaan ini, di mana di sini ada beberapa kalimat yang mengatakan kasih, di mana seperti yang kita pahami bahwa Yesus pernah mengajarkan kepada murid-murid itu berbagai perumpamaan seperti itu. Dia mengajarkan bagaimana cara kita itu untuk menerapkan kasih kepada sesama kita. Kalau dikaitkan dengan cerita tadi, Musa dalam cerita Bu Maria. yang membaca firman sangatlah kami paham. Di mana di sini kasih Ibu Maria ini berkata rangkuman dari gereja yang kedua. Sekalipun dari sini ada orang yang mengatakan bahwa sekali-sekali dapat berjalan dalam berdoa. Tapi di sini karena kasih sayang itu kepada Yesus, itu kepada gereja dan juga kita bersama. Di sini tidak bergoyah, melainkan dia semakin kuat imannya. Itu saya terima kasih. Terima kasih saudara Yohan. Mungkin ada lagi dari teman-teman lain.
saya yang dapat saya pahami dari ayat pertama tadi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Jadi di sini saya pahami bahwa Tuhan itu selalu menuntun diri kita dalam keadaan apapun, situasi apapun, dan kita jangan cemas terhadap kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan selalu bersama kita dan selalu menuntun segala tindakan maupun perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, selanjutnya kira-kira dari cerita dan dari kitab suci tadi mungkin ada pengalaman yang serupa. Baik, saya ada pengalaman saya sendiri. Sebelum saya masuk di kampus IPAS ataupun saya tinggal di asrama ini, saya memang pada awalnya saya tidak suka pergi ke gereja ataupun berdoa. Ya, di sini ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah dari Romo di IPAS ini ataupun dari proses pembelajaran yang berlangsung ataupun dari jika ada pertemuan di asrama, pada kesempatan itu juga saya bisa lebih memahami bahwa kita harus bisa mulai dari tindakan maupun perbuatan, di mana saya tidak suka sekali berdoa ataupun ke gereja, tapi pada umumnya di sini di asrama saya bisa memahami apa itu arti kebersamaan dalam komunitas maupun dalam kehidupan selanjutnya. Mungkin itu saja. Sekian. Baik, terima kasih saudara Jahur. Mungkin ada lagi pengalaman dari teman lain? Oke, baik dari saya. Ya. Saya akan sharing sedikit pengalaman saya. Saya pribadi, jadi saya terkadang merasa kalau Tuhan itu tidak menjawab doa saya. Artinya saya selalu berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi jarang semuanya itu terwujud. Dan saya merasa kayaknya tidak perlu lagi meminta kalau ujung-ujungnya tidak dapat yang sesuai dengan satu permintaan itu dulu. Tapi sekarang saya sudah menghayati itu, ternyata Tuhan itu tidak selalu menjawab kita punya doa itu sesuai dengan apa yang kita minta. Terkadang yang kita tidak minta, tetapi hal baik yang datang kepada kita dalam bentuk barang ataupun orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita, itu merupakan jawaban lain dari doa-doa yang kita minta. Dan di sini saya ingin menekankan intinya adalah kita tidak boleh berhenti berdoa, tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Walaupun doa-doa kita mungkin tidak terjawab sesuai dengan apa yang kita minta. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Baso yang telah mengirimkan pengalamannya. Selanjutnya sedikit penegasan dari saya. Kita dipanggil untuk tetap percaya. Kesetiaan dalam doa menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan, bukan hanya jawaban yang kita harapkan. Yang kedua, persatuan dalam komunitas orang percaya hanya dapat terwujud jika setiap orang meninggalkan ego dan mengutamakan kasih serta kebersamaan. Baik, selanjutnya teman-teman, agar katekesi kita tidak hanya sampai di sini, kira-kira apa tindakan atau aksi konkret kita selanjutnya? Oke, saya Ya.
karena kita sudah tahu kita ini adalah seorang calon guru katekis di kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan kita lingkungan sekolah. Jadi saya mengajarkan kita semua untuk saling pertama itu saling berbagi kasih, karena berbagi kasih adalah perbuatan yang sangat baik dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua itu saling memberikan arahan yang baik kepada teman-teman. Apalagi kita ini tinggal dalam satu komunitas. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari saudara Daud. Pertanyaan dari saya seperti yang dijawab seperti pengalaman dari teman saya tadi, meskipun juga kita tidak terlalu terkejut apa yang kita impikan atau apa yang kita wujud, tetapi kita harus bisa mengimani Tuhan atau mengayati Yesus Kristus. Dari sini teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita sekalian bahwa kita harus bisa belajar berdoa dari sebagai contoh di masyarakat bagaimana mengimani Kristus sesungguhnya, dan misalnya hidup penuh kasih atau hidup solidaritas bersama lain. Itu saja saya. Baik, terima kasih sudah tahu. Mungkin ada lagi dari teman-teman lain. Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Kalau dari saudara ini, Dari saya, aksi nyatanya untuk kehidupan kita selanjutnya, mulai malam hari ini kita harus renungkan bersama firman yang telah kita dengarkan bersama tadi, bahwa kita harus tinggalkan ego kita atau hal yang mementingkan diri sendiri. Kita harus selalu mementingkan kepentingan bersama. baik, terima kasih saudara Andi. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, saya minta kesediaan dari teman-teman untuk baik, terima kasih atas tawaran aksi konkret dari ketiga saudara tadi. Apakah tawaran aksi konkret ini setuju? Setuju. Baik, selanjutnya saya minta kesempatan dari kedua teman untuk memanjatkan doa permohonan. Allah Bapa yang di surga, mampukanlah kami bisa meneladani kasih-Mu seperti Engkau mengasihi kami semua umat manusia. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada-Mu karena atas sabda-Mu yang kami berikan pada malam hari ini, yang kami inspirasikan pada malam hari ini. Semoga melalui sabda-Mu kami bisa berbagi kasih dalam kehidupan kepada komunitas ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami kepada hari ini dalam kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda dan pengajaran yang telah kami renungkan hari ini. Melalui katekes ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kesetiaan adalah tanda iman yang hidup. Bantulah yang hidup. Bantulah kami ya Tuhan agar tetap setia kepada-Mu dalam setiap keadaan, dalam sukacita maupun dalam kesulitan. Kuatkanlah hati kami agar berani menjadi saksi iman melalui perkataan, tindakan dan cara hidup kami sehari-hari. Semoga Roh Kudus menuntun kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu, sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi sesama tentang kasih dan kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam Yesus Kita bersaudara.
kita bersaudara. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi kita pada malam hari ini. Semoga dengan katekesi ini kita mampu menanamkan sikap kerendahan hati dan kepedulian kepada sesama sebagai dasar hidup Kristiani yang mencerminkan kasih. Sekian dan terima kasih. Yesus Kristus Sampai selamanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.